Puji Tuhan, selamat malam. Saya ucapkan bagi kita semua, jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini, itu karena anugerah dari Tuhan. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mempersatukan hati kita di dalam doa, kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus untuk segala anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan hari demi hari. Sehingga pada hari ini pun kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap ada. Itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Hari ini pun kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dan tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami semua supaya kami boleh mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kami berbuah dan kami boleh menerapkannya juga di dalam kehidupan kami hari demi hari. Nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh Tuhan pakai seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Timotius. Kita akan membaca di sana surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saja. Ya, baik, di sini juga saya sudah menuliskan bagi kita semua. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah limited atonement atau penebusan yang terbatas. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu pengalaman di dalam kehidupan pelayanan saya di mana gereja menganggap remeh teologi dan doktrin. Bahkan menertawakan jikalau tema-tema khotbahnya mengarahkan jemaat kepada doktrin tertentu. Mereka menyatakan bahwa di zaman sekarang ini, jemaat tidak membutuhkan khotbah-khotbah yang seperti itu. Tetapi jemaat membutuhkan khotbah-khotbah yang sifatnya praktis, bukan pengajaran, bukan doktrin. Supaya mereka jangan menjadi kaku karena doktrin. Aneh tapi nyata, bukan? Ini yang terjadi. Ternyata ada gereja yang memang tidak suka kalau dikasih khotbah yang pengajaran atau doktrin. Nah, saya bersyukur karena pada malam hari ini gereja GKY, saya mengikutinya ya, temanya doktrin ya. Bahkan beberapa waktu lalu dengan Pak Yohanes Adri bicara tentang tulip. Ya, jadi di persekutuan doa ini dijabarkan lagi, mungkin jemaat haus akan doktrin. Ya, saya senang sekali ya. Nah, jadi kita mau melihat bahwa gereja harus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya ada teologi, di dalamnya ada doktrin yang benar yang mengarahkan gereja supaya tidak keluar jalur. Supaya apa? Supaya jemaat juga harus belajar doktrin, belajar teologi. Agar apa? Agar mengetahui, agar mengerti, agar mengalami, bahkan menerapkannya di dalam kehidupannya secara tepat sebagai orang percaya. Nah, tidak boleh gereja tidak ada doktrin. Tidak boleh gereja tidak ada teologi. Gereja harus memiliki teologi dan doktrin yang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doktrin reform yang dikemas oleh John Calvin dengan formula tulip ya. Bahkan dosen saya pendeta Yuso itu merubahnya menjadi ultip ya. Ultip, dan saya cukup tertarik dengan konsep beliau tersebut karena
dimulai dengan unconditional election. Ya, bahwa sebelum terjadi kerusakan total sebenarnya Allah sudah memilih kita secara tanpa syarat sebelum dunia dijadikan. Kemudian ada limited atonement, total depravity atau total inability, irresistible grace, dan yang terakhir adalah perseverance of the saint. Dan saat ini kita akan belajar tentang limited atonement atau penebusan yang terbatas. Dan apa yang menjadi realitas ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita di gereja, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi orang Kristen itu harus memiliki dampak, harus memiliki pengaruh. Bukan hanya sekedar tahu doktrin, bukan hanya sekedar tahu teologi, tetapi bagaimana doktrin dan teologi itu mempengaruhi hidupnya sehingga berdampak di dalam kehidupannya secara nyata, baik di keluarga, baik di gereja, maupun di dalam masyarakat dan bahkan di dalam dunia ini. Nah, di dalam Alkitab banyak memberikan gambaran, pernyataan yang jelas tentang doktrin penebusan terbatas. Dan ini akan terkait juga dengan doktrin predestinasi. Penebusan terbatas tidak berarti kuasa penebusan Kristus itu terbatas dan tidak sempurna. Melainkan karya penebusan Kristus itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya dan efektif di dalam kehidupan orang-orang pilihannya tersebut. Ya, jadi kita tidak menganut faham universalisme ya. Kita menganut faham penebusan terbatas dari ajaran reform bahwa karya penebusan Kristus itu efektif hanya bagi orang-orang pilihan. Dan bahwa terbatas itu bukan berarti dia tidak maha kuasa. Justru penebusan Kristus berkuasa sehingga membatasi hanya kepada orang-orang tertentu dan penebusannya sempurna di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Nanti kita akan belajar kenapa bisa dikatakan demikian. Nah, ketika kita belajar tentang penebusan terbatas, tidak seperti pandangan orang-orang dari universalisme yang menyatakan bahwa keselamatan bersifat universal. Dan dikatakan bahwa Kristus karya pengorbanannya itu dan karya penebusannya itu bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan dikatakan juga bahwa mereka percaya bahkan setan-setan pun diselamatkan. Ini nonsen ya. Doktrin ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Doktrin ini bertentangan dengan Alkitab. Lalu bagian yang kedua kita melihat ajaran yang diajarkan oleh Arminianisme. Doktrin dari cakup Arminianisme ini menyatakan bahwa Kristus tidak mati untuk sebagian orang tertentu. Dan bahwa melalui karyanya penebusannya menjadi mungkin untuk setiap orang. Ya. Dan ini pun juga sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Sedangkan kita masuk di dalam pengajaran yang dianut atau yang kita anut yaitu ajaran reform. Di mana penebusan Kristus itu terbatas dan dibatasi hanya untuk orang-orang pilihannya. Dan bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang tertentu yang terbatas jumlahnya. Yakni bagi mereka yang dipilih Bapa dan yang sejak kekekalan telah diberikan kepada Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan melalui penderitaan dan kematiannya. Kita bisa melihat ya di dalam doa Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6, ya bahwa Bapa memberikan mereka adalah milik Bapa, milik Tuhan Yesus juga, dan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan semuanya itu untuk dunia, tetapi untuk orang-orang yang memang Bapa telah berikan kepada Tuhan Yesus. Dan kita adalah bagian dari orang-orang pilihan itu. Amin. Ada yang mengatakan, wah masih ragu-ragu nih saya orang pilihan atau bukan? Saya harus menyatakan bahwa saya orang pilihan. Bagaimana buktinya? Ya saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya memiliki buah di dalam kehidupan saya. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ya bahwa penebusan terbatas ini banyak sekali mendatangkan kontroversi satu dengan yang lain. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa memang Kristus datang untuk menyelamatkan. Dan karya keselamatan, karya penebusannya, karya penderitaannya di atas kayu salib dan keselamatannya adalah untuk orang-orang pilihan. Kita coba baca ya di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini menjadi satu tanda. Ya, menjadi satu tanda orang-orang pilihan, penebusan terbatas hanya untuk orang-orang pilihan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyatakan karya keselamatan hanya bagi mereka, bukan untuk yang lain. Kenapa? Karena mereka menuruti firman Tuhan.
Dan dikatakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini sangat menarik ya. Bahwa ketika Allah Bapa memilih kita dan menyatakannya kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyatakan karya keselamatan bagi kita, ada sesuatu hal yang menarik, mereka menuruti firman Tuhan. Nah, kalau kita menyatakan bahwa karya penebusan Kristus terjadi di dalam kehidupan kita bisa mengoreksi diri kita, apakah benar kita sudah mendapatkan karya penebusan Kristus itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bukti nyatanya gampang. Apakah kita di dalam kehidupan kita selalu menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari? Ataukah kita justru hanya tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari? Saya beberapa waktu yang lalu mengajar di kelas 8 ya tentang bagaimana pola hidup iman orang Kristen. Ya, iman orang Kristen bukan hanya sekedar tahu, notisia. Tetapi bukan juga hanya sekedar mengerti atau menyetujui, asentia. Tetapi saya menambahkan seperti yang dikatakan oleh pendeta Yakub Susabda, di antara fidusia dan asentia di situ ada experientia. Di mana ketika orang Kristen memiliki iman di dalam Tuhan, mereka yakin keselamatan di dalam Tuhan, mereka mengimaninya, mereka juga mengalami Tuhan, mengalami Allah di dalam hidup mereka, mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami semuanya itu di dalam kehidupan mereka, barulah mereka masuk di dalam fase yang lebih tinggi, yaitu fidusia, yaitu mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa hidup mereka hanya ada di dalam tangan Kristus. Dan melalui 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 di sana diberikan gambaran yang jelas sekali tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai 16, di sana katakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bahwa keselamatan hanya dinyatakan bagi setiap orang pilihannya, yang menyebabkan mereka percaya kepadanya. Dan bukan kepada semua orang. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada karya Kristus di dalam kehidupan kita, sebenarnya karena kita sudah mendapatkan pemilihan dari Allah Bapa, dan itulah yang menggerakkan kita akhirnya bisa percaya. Tetapi jika kita bukan orang pilihan, sekalipun banyak hal yang dilakukan, kita tidak akan pernah mendapatkan dorongan untuk yakin, dorongan untuk percaya. Sehingga di sana dikatakan apa? Dan bahwa keselamatan hanya dinyatakan bagi setiap orang pilihannya yang menyebabkan mereka percaya kepadanya. Dan bukan kepada semua orang. Nah, karya penebusan Kristus dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini merupakan rencana kekal dari Allah Tritunggal. Di mana Allah Bapa itu sebagai inisiator, sebagai konseptor. Dia memilih setiap orang yang akan diselamatkan. Ya, kita bisa melihatnya di dalam Efesus ya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan apa? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini sungguh sangat luar biasa ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita jangan hanya baca cepat gitu ya, lalu kita nggak ngerti. Ataupun kita hanya sekedar, ya udahlah memenuhi target baca 1 tahun Alkitab, yang penting selesai. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita coba meminta pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa maksudnya. Nah, di dalam bagian ini sangat indah ya, sebab di dalam Kristus, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Yuso, bahwa sebelum total depravity dimulai dengan unconditional election, ya, pemilihan tanpa syarat, bahwa Allah memang memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini luar biasa. Allah memilih kita dan pada akhirnya kita menjadi umat yang kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan supaya apa? Supaya kita tidak bercacat di hadapan hadiratnya.
Dan di dalam kasih, sekali lagi ya, di dalam kasihnya, ia telah menentukan kita. Kata menentukan ini penting. Karena ini adalah otoritas Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa, Allah nggak adil, Allah kejam. Kenapa sebagian orang dipilih, yang lain tidak? Kenapa yang lain ditebus, yang lain tidak? Yang lain dipilih, yang lain ditolak. Karena ini hak prerogatif Allah. Di dalam kasih, Dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Siapa di sini yang mengatakan amin? Ya, saya anak-anak Tuhan. Saya anak-anak Allah. Buktikan melalui hidup kita. Buktikan melalui buahnya bahwa saya orang tebusan Allah dan spesial. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan penebusan itu di dalam hidup mereka. Dan buktikan bahwa saya adalah anak-anaknya. Dan dikatakan apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan paksaan. Ya. Jadi kita dipilih, kita mendapatkan penebusan Kristus bukan paksaan, ya, karena kita memberikan banyak, Allah harus menebus saya, Allah harus menyelamatkan saya. Tidak, tetapi karena otoritas Allah dan karena kerelaan kehendaknya. Yang kedua, ini adalah karya Kristus, ya, Tuhan Yesus sebagai eksekutor, ya, sebagai pelaksana dari rencana pembelian Allah Bapa melalui apa? Melalui penderitaan, melalui pengorbanan, melalui kematiannya di atas kayu salib, ya, bukan sesuatu hal yang murahan, ya, sehingga Dietrich Bonhoeffer mengatakan apa? Karya Kristus itu free but not cheap, ya. Gratis, cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Kenapa? Karena karya Kristus itu mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya. Tapi apakah kita sebagai orang Kristen, mungkin dari kecil ya, memahami semuanya ini, ya? Atau kita Kristen hanya Kristen ikut-ikutan, Kristen yang notabene dari kecil, Kristen yang KTP gitu ya, hanya tahu ya udah hari Minggu ke gereja, hari Rabu ada persekutuan doa, lalu ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi kita tidak pernah mencoba untuk mendalami kita itu Kristen apa sih maksudnya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Karena Kristus telah mati bagi kita, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, menderita bagi kita. Tetapi banyak orang Kristen yang telah mendapatkan penebusan dari karya Kristus melalui penderitaannya nggak berani menderita untuk Kristus. Ya, ada seorang pendeta. Ya, ini saya nggak usah sebutin siapa namanya. Ketika dia pergi ke Bandung, ya, lalu dia haus gitu ya, dia mau beli minum di satu di satu kedai gitu ya. Lalu orang-orang di sana bilang kalau sama orang Kristen mah nggak usah inilah, langsung hajar aja gitu ya. Wah, dia waktu dengar kayak gitu dia gregetan ya, dia galau, gentar gitu ya. Tapi karena dia haus, dia beli juga minuman. Lalu dia bilang, beli minum dong. Berapa? Udah dibayar. Lalu orang-orang di sekitar situ mengatakan apa? Sepertinya Bapak kayak orang Kristen dan kayaknya pendeta. Kata. Lalu pendeta ini mengatakan, oh bukan, saya hamba Allah. Waduh, waktu pendeta ini cerita kepada saya, wah saya bilang, waduh Musa itu seharusnya jadi teladan, ya. Seharusnya Musa memberikan semangat, kekuatan bagi orang. Bahkan di dalam khotbah-khotbah Musa mengatakan kita orang Kristen harus berani, tetapi kenyataannya Musa sendiri takut. Bahkan Musa sendiri mengatakan cerita itu kepada saya dan saya akhirnya nggak setuju, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita mendapatkan karya penebusan Kristus yang mahal di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang mendapatkannya. Karena apa? Tidak semua orang itu menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah, kita mendapatkan karya yang mahal melalui kematian Kristus yang adalah Allah kedua. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya tercurah bagi kita. Tetapi apakah kita pernah menyadari bahwa kita juga harus berani memberikan yang terbaik untuk Kristus di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar mau enaknya aja tapi kita tidak berani untuk memberikan yang terbaik untuk Kristus sekalipun kita harus menderita. Yang ketika kita melihat bahwa di dalam karya penebusan itu ada karya Roh Kudus ya sebagai aplikator, menerapkan karya penebusan, karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan dengan cara apa? Memberikan iman di dalam hati kita orang percaya. Jadi intinya adalah bahwa Allah Bapa adalah pelaku dari penebusan kita. Allah Anak adalah pelaku dari penebusan kita. Dan Allah Roh Kudus adalah pelaku dari penebusan kita. Ini luar biasa bukan? Luar biasa. Karena peranan dari Allah Tritunggal dinyatakan hanya untuk kita sebagai manusia yang berdosa untuk mendapatkan karya yang begitu luar biasa. Karya yang begitu maha agung. Nah sekarang kita mau coba mengapa doktrin penebusan terbatas ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Kalau misalkan
jemaat Tuhan ada di tempat ini atau kita onsite, saya akan tanya satu-satu gitu ya. Sayangnya kita terpisah oleh jarak dan waktu ya. Sehingga saya hanya kasih pertanyaan, mengapa doktrin penebusan terbatas ini penting di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah supaya orang percaya menyadari betapa luar biasanya karya penebusan, karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan. Ini merupakan mahakarya dari Allah Tritunggal, sekali lagi ya, dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya. Sesungguhnya Tuhan secara jelas menyatakan tentang pemilihan di dalam kitab suci ya, karena alasan berikut ini. Yang pertama adalah agar Tuhan dimuliakan. Dengan cara kita memberikan segala hormat, segala syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karya penebusan ini begitu mahal. Kita tidak bisa membayarnya dengan apapun juga. Sekalipun kita memiliki banyak hal yang bisa kita berikan. Tetapi kita tidak bisa membayar karya penebusan keselamatan yang Kristus telah berikan di dalam hidup kita. Jadi dikatakan di dalam Roma 9 ayat yang ke-16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya. Jadi karena kemurahan hati Allah lah kita mendapatkan keselamatan ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehendak kita, bukan karena usaha kita. Jadi di dalam anugerah Allah, di dalam kasih Allah Bapa telah memilih kita dan melalui karya penebusan Kristus bagi kita agar kita diselamatkan dan memiliki relasi dengan Allah. Ya kita tahu ya bahwa karena dosa, relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Bahkan bukan hanya dengan Allah saja, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam. Bahkan kita mendapat penderitaan dan hukuman maut. Tetapi karena karya penebusan Kristus kita diselamatkan, kita dipulihkan kembali, kita memiliki relasi dengan Allah. Dan melalui karya Roh Kudus yang menaruh iman percaya kepada kita sehingga kita percaya dan bertobat. Nah di sana ada satu tujuan yang besar dari Allah di dalam hidup kita sebagai umat pilihannya. Agar apa? Agar kita senantiasa memuliakan Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Seberapa banyak sih orang Kristen di masa pandemi ini masih memuliakan Allah di dalam hidupnya? Atau sebaliknya, menggerutu, ya, menghakimi Allah. Lalu memprotes Allah. Nggak adil Tuhan, yang lain masih bisa ini, yang ini. Saya bilang lebih baik copot aja deh, ya, cap atau status kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena setiap orang yang mendapatkan penebusan dari Kristus, hidupnya penuh dengan rasa ucapan syukur. Dan hidupnya harus penuh dengan hidup yang memuliakan Allah. Yang kedua, kenapa bagian ini dinyatakan kepada kita agar kita senantiasa mendapatkan penghiburan dari Allah. Nah, jikalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 10, di sini Paulus menghibur dan mendorong anak rohaninya yaitu Timotius dengan melakukan yang pertama-tama mengarahkan perhatian Timotius pada pemberian yang diberikan kepadanya. Ya di dalam ayat 6 ayat yang ke-7 ya di sana dikatakan demikian. Saya lepas kacamata saya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan yang kedua, pada panggilan kudus yang dengannya Allah ingin menjaga dan melindunginya. Walaupun dia adalah anak dari seorang Yunani, seorang kafir, ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya. Jadi di sana dikatakan apa ayat yang ke-9? Dialah yang dengan panggilan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita sebelum permulaan zaman. Nah, panggilan ini tentu saja tidak dimotivasi oleh Timotius yang menjadikan dirinya layak karena perbuatannya sendiri. Jika itu masalahnya, maka dosa-dosanya bisa membuatnya tidak tahu apa-apa lagi. Sebaliknya, motivasi di balik panggilan itu adalah tujuan kemurahan Allah yang dengannya sebelum waktu dimulai, dia memandang Timotius di dalam Kristus. Nah, akankah Tuhan mengubah tujuan kekal itu? Tentu saja tidak. Ya, karena sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Oleh karena itu, Timotius harus tetap memiliki keberanian yang baik. Dan yang ketiga, Paulus menghibur Timotius anak rohaninya dengan mengarahkan perhatiannya pada isi Injil yang dia nyatakan sendiri, yang disampaikan oleh Paulus. Supaya apa? Supaya Timotius berani menyatakan isi Injil yang mematahkan kuasa maut dan yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa ya, saya bersyukur karena saya Timotius
juga saya belajar dari Timotius di dalam Alkitab ya. Sesungguhnya kehidupan kita itu sama Bapak Ibu ya, seperti Timotius ini. Tidak masuk hitungan ya, karena orang kafir bapaknya. Dia juga belum mengenal Tuhan. Walaupun neneknya, ibunya Lois dan Eunike ya, udah mengajarkan dia. Tetapi dia baru mendapatkan segala sesuatu pengertian itu ketika dia diajarkan ya oleh Paulus. Mengerti bahwa dia mendapatkan pemilihan dari Allah. Kita sama seperti Timotius. Bukan bangsa Israel, namun Allah memilih kita dan menjadikan kita sebagai bagian dari umat pilihannya. Amin? Amin tidak Bapak Ibu? Amin, saya bisa mendengarnya, puji Tuhan. Ya kalau kita coba membandingkan di dalam Roma 9 ayat 22 sampai 24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, yaitu kita. Yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Yaitu kita, ini jelas sekali ya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi. Tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Luar biasa. Hal ini seharusnya membuat diri kita senantiasa memuliakan Allah Bapak Ibu. Senantiasa bersyukur akan segala sesuatu yang Allah nyatakan bagi kita. Dan kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Hal penting lain yang dapat kita ketahui dan mengerti dari doktrin penebusan ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, penebusan terbatas ini sesuai dengan penegasan seluruh Alkitab mengenai kesempurnaan karya penebusan Kristus dan kedaulatan anugerah Allah di dalam penyelamatan orang berdosa. Ya, jadi karya Kristus itu sempurna. Ya, karya Kristus itu selesai dengan sempurna sehingga pada saat Kristus di kayu salib dia mengatakan apa? Tetelestai, ya. It's done and complete. Sudah selesai dan sempurna. Aku sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Bapa ya di dalam kematian, di dalam penderitaan. Nah, manusia yang telah mati dalam dosa dapat diselamatkan sepenuhnya tergantung kepada anugerah Allah. Ya, bukan karena kita, tapi tergantung karena anugerah Allah. Dan bukan kepada inisiatif dan pilihan manusia itu sendiri. Karena itu fakta bahwa tidak semua orang diselamatkan menunjukkan bahwa penebusan Kristus tidak mungkin ditujukan bagi semua orang. Sebab hal itu akan menyatakan bahwa karya penebusan Kristus tidak sempurna dan tidak menjamin keselamatan umat tebusannya. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa Kristus tidak akan memberikan karya penebusannya bagi orang-orang durhaka, ya, bagi orang-orang yang menghujat dia, bagi orang-orang yang memang tidak ada hati untuk dia. Dan memang mereka sudah dipilih untuk binasa. Dan ini fair, ya, karena di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12, Bapa telah memberikan kepadaku mereka untuk dipelihara. Tetapi ada satu, ya, yang memang harus ditolak, ya, harus binasa. Karena itu sudah dicanangkan di dalam kitab suci, ya, bahwa mereka atau orang itu harus binasa. Nah, seorang murid saya cukup jeli ya dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa, Sir, ini kan Yudas. Yudas yang dimaksudkan di sini, bahwa dia adalah orang yang ditentukan untuk binasa. Betul, tepat sekali, kamu pinter banget ya. Tetapi kalau ada satu orang Yudas yang ditentukan untuk tidak dipilih atau binasa, berarti ada orang-orang lain lagi di luar Yudas yang memang tidak dipilih, tidak mendapatkan karya penebusan Kristus dan mereka binasa. Oke, yang kedua kita coba melihat bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada umat manusia yang jatuh dengan menyelamatkan banyak orang dari kehancuran mereka. Nah, ini semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, sekali lagi, ini semua terjadi karena rencana Tuhan. Tuhan memutuskan siapa yang akan mendengar Injil dan siapa yang akan menerimanya. Dia memanggil dan membebaskan mereka yang menurut rencananya telah dipilih untuk tujuan itu. Nah, Alkitab mengacu pada rencana pertimbangan ini dalam berbagai cara itu pengetahuan sebelumnya, ada tujuan Allah, rencana yang tetap, penetapan Allah dan kerelaan kehendak Allah yang berdaulat.
Rencana Allah dalam jumlah keseluruhan dari putusan kekalnya tentang apa yang akan terjadi di dalam perjalanan waktu. Sekali lagi, rencana ini kekal ya. Kita tadi bisa membaca lagi di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dan tidak dapat diubah ya, sesuai dengan Yesaya 46 ayat 10c. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan juga memutuskan kebaikan untuk orang-orang pilihannya dan celaka yang kekal bagi orang-orang yang tidak dipilihnya. Nah, bagian inilah yang kita sebut sebagai doktrin predestinasi, ditentukan sebelumnya, yang kita bedakan dengan pemilihan dan penolakan ya. Penolakan atau reprobasi. Yang ketiga, kita melihat bahwa pemilihan adalah tujuan kekal Allah yang tidak dapat diubah, di mana sebelum dunia dijadikan, dari seluruh umat manusia, Dia memilih kita di dalam Kristus. Dia memilih kita di dalam Kristus. Hanya karena anugerah Allah. Sejumlah orang tertentu tidak lebih baik atau tidak lebih berharga dari yang lain. Ya, kita bisa melihat di dalam Canon of Dort ya. Bab yang pertama nomor 7. Penolakan berarti bahwa tidak semua orang dipilih, yaitu mereka yang Tuhan telah tetapkan untuk pergi ke dalam kesengsaraan bersama, yang mana kesalahannya sendiri telah menjerumuskan diri mereka sendiri. Ya, jadi bukan karena kesalahan Tuhan, memang karena kesalahan mereka sendiri. Yang keempat, kita mau melihat pemilihan tidak terjadi karena Kristus. Ini cukup membingungkan ya, tapi kita akan teruskan ya. Pemilihan tidak terjadi karena Kristus. Dia tidak membuatnya untuk mereka. Mereka yang menjadi miliknya diberikan kepadanya dari Bapa. Sekali lagi, ini otoritas Bapa sebagai inisiator, sebagai konseptor ya. Dan Dia memperoleh kehidupan untuk mereka, yaitu kita orang-orang pilihan. Sebaliknya, pemilihan ada di dalam Kristus. Artinya, dalam hubungan yang erat dengan Kristus, Allah melihat yang terpilih di dalam Kristus. Dengan cara ini, Kristus mencurahkan kasih-Nya kepada mereka. Yang kelima, ya, karena mengingat waktu ya, kita akan cepat ya. Pemilihan adalah murni cinta kasih Allah. Ya, jadi bukan karena saya cinta Tuhan, saya harus dipilih. Bukan, tapi karena cinta kasih Tuhan yang murni kepada kita. Itu tidak didasarkan pada keyakinan yang dilihat sebelumnya. Bukan karena iman yang dilihat sebelumnya, atau kepercayaan yang dilihat sebelumnya, atau kepantasan apapun di pihak kita. Itu terjadi tanpa mempertimbangkan perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan. Itu tidak didasarkan pada iman. Tetapi itu menghasilkan iman. Ya, ini sesuatu hal yang menarik ya. Itu tidak didasarkan pada iman, tetapi itu menghasilkan iman. Jadi sebelum kita menyatakan percaya, sebenarnya kita sudah dipilih, Allah lah yang menggerakkan kita di dalam iman itu, menghasilkan iman sehingga kita percaya. Kita memilih, kita mengatakan aku percaya kepada Kristus. Ya, bukan karena kita ada, tetapi agar kita menjadi kudus dan tak bercacat. Sekali lagi Efesus 1 ayat yang keempat. Sumbernya semata-mata karena kerelaan, kehendak Allah yang berdaulat. Ya, tidak ada yang bisa mengatur Allah, tetapi Allah sendiri yang memiliki kerelaan kehendaknya yang berdaulat. Dan yang terakhir, jaminan pemilihan seseorang adalah buah dari iman. Ini tentu saja bukan sesuatu hal yang sekali diperoleh, dijamin akan tetap ada. Bahkan jika seseorang lalai untuk percaya, itu milik kita hanya karena iman, dengan hidup dalam iman. Dan kita harus bertumbuh ke arah tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita setelah kita mendapatkan karya Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam Dia? Atau kita malah semakin merosot, ya, tidak ada pertumbuhan sama sekali, ya. Bahkan di dalam masa-masa pandemi ini, ibadah online banyak yang tidak ikut, ya. Saya bukan mengkritik ya, mungkin di gereja lain, bukan di sini ya. Tapi kebanyakan gitu, karena online gitu ya, online gitu ya. Jadi nggak ada yang lihat, ya nggak ada yang lihat siapa sih yang tahu saya beribadah atau tidak, ya, saya ikut doa atau tidak, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi justru karena engkau dan Tuhan yang tahu, seharusnya kita semua, kita harus menyadari bahwa pribadi Tuhan itu tahu, ya, kita tidak bisa menipu Dia. Sehingga di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Biarlah kita boleh mengucap syukur ya melalui pembelajaran ini, bahwa
karya penebusan Kristus yang terbatas, yang tidak semua orang mendapatkannya, dan kita mendapatkannya. Kita bersyukur ya, kayaknya kita itu terpilih dari orang-orang lain. Ya. Tapi pernah nggak kita mengaplikasikan karya Kristus itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Terakhir dari saya ya, kalau murid-murid saya dibilang terakhir dari Sir, wah itu mereka senang langsung siapin buku untuk pulang gitu ya. Tapi ini kan sudah di rumah masing-masing, nggak mungkin siapkan diri untuk pulang. Atau mungkin setelah ini saya mau pergi ke mall, mau makan gitu ya. Nah, penebusan terbatas ini menjadi hak prerogatif Allah. Sekali lagi, ini bukan karena kita, tapi karena hak prerogatif Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai umat pilihannya dan orang-orang tebusannya. Seharusnya hal ini membangkitkan hasrat di dalam diri kita untuk apa? Mengerjakan karya penebusan Kristus ini di dalam kehidupan kita secara penuh dan dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan penerapannya juga dapat kita lakukan secara langsung ya, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, suami istri, orang tua dengan anak gitu ya, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam dunia ini. Tapi nggak usah muluk-muluk dulu ya Bapak Ibu ya. Mulai dulu dari dalam keluarga kita. Kalau kita tahu di antara kita, saudara-saudara kita, di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin ada nai-nai kita, ada kungkung kita yang belum percaya Kristus, kita sudah mendapatkan penebusan itu, ya kita datangi mereka karena kita tidak tahu siapa orang pilihan. Ya, barangkali mereka orang pilihan tapi belum mendengarkan panggilan Injil. Dan ketika memang mereka orang pilihan, Roh Kudus akan menaruh iman percaya bagi mereka. Ketika mereka mendengarkan panggilan Injil, panggilan itu menjadi panggilan yang efektif di dalam kehidupan mereka. Cuma masalahnya kita adalah orang-orang tebusan Allah yang kecut, penakut, ya gentar. Kristus sendiri nggak gentar, dia mati untuk kita, untuk memberikan hidupnya untuk kita. Kita yang gentar, luar biasa bukan? Saya dengar pendeta Yakub ya, tentang bagian ini ya, memberitakan Injil orang Kristen itu gentar. Nggak tahu ya kenapa, 90% orang Kristen gentar memberitakan Injil. Padahal mereka telah mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tapi mereka tidak mau memberitakan Injil. Memberitakan segala sesuatu yang terbaik itu kepada orang lain. Jadi melalui bagian ini ya, sekali lagi saya katakan bahwa itu seharusnya membangkitkan hasrat kita untuk mengerjakan karya keselamatan, karya penebusan Kristus di dalam kehidupan kita secara penuh dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan menerapkannya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, masyarakat dan dunia ini. Nyatakanlah bahwa diri kita adalah orang-orang tebusan Kristus, ya. Jangan lagi ada hati yang jahat, jangan ada lagi hati yang iri. Nyatakan Injil, ya, di gereja banyak orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan karya penebusan Kristus dalam hidupnya. Mungkin saya bertanya, jangan-jangan belum mendapatkan karya penebusan Kristus karena nggak ada buahnya. Nah, jikalau mereka yang mendengar adalah orang-orang pilihan Allah, saya ulangi lagi ya, maka panggilan Injil ini akan menjadi panggilan yang efektif di dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karya penebusan ini mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Tidak dapat hilang, tidak dapat diambil oleh siapapun juga, termasuk setan. Karena apa? Karena itu adalah karya kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau menerapkan karya penebusan Kristus yang terbatas, yang terjadi di dalam diri kita. Kita spesial bagi orang lain. Karena mungkin saja mereka orang pilihan, kita tidak tahu. Dan kalau mereka, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, adalah orang-orang pilihan Allah yang belum mendengar Injil. Dan ketika kita menyatakan Injil itu bagi mereka, mereka digerakkan oleh Roh Kudus, panggilan Injil menjadi panggilan efektif. Mereka menjadi orang-orang tebusan Allah. Betapa luar biasa, betapa sukacitanya. Biarlah kita boleh digerakkan selalu, memiliki hasrat yang kuat untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita dan menjangkau orang-orang lain untuk mereka mendapatkan karya keselamatan di dalam Kristus, jikalau mereka adalah orang pilihan. Tapi jikalau bukan, kita juga jangan patah semangat. Kita tetap menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan karya penebusan Kristus bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih untuk segala kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan, dan kami boleh mendengarkannya. Biarlah kami bukan hanya sekedar tahu, jangan sekedar mengerti, tetapi ajar kami untuk mengalami
semuanya itu di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh hidup memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh berdampak bagi orang lain. Kami boleh menyatakan karya penebusan Kristus juga bagi orang lain. Jikalau mereka adalah orang-orang pilihan, mereka akan digerakkan oleh Roh Kudus dan mereka akan percaya. Mereka menjadi orang-orang tebusan Kristus di dalam hidup mereka. Tuhan tolong mampukan kami supaya apa yang Tuhan telah berikan begitu mahal di dalam kehidupan kami, jangan kami sia-siakan. Kami boleh berkarya bagi Tuhan melalui hidup kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Guru Injil, Jun ya. Percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita akan sama-sama menaikkan seluruh pokok